Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita lanjut ke dalam penjelasan mengenai manajemen asuhan kala 2 persalinan. Kalau kemarin sudah berkaitan dengan kala 1, sekarang kala 2. Ini bisa Anda lihat di buku Asuhan Persalinan Normal tahun 2012 ya. Kemudian kita mulai. Yang pertama adalah pengkajian data subjektif dan objektif, di mana kita bisa mengenali gejala dan tanda kala 2. Data subjektifnya, ibu merasa ingin meneran bersamaan dengan terjadinya kontraksi, dan ibu merasakan adanya peningkatan tekanan pada rektum atau vaginanya. Biasanya ibu pengen BAB, mules semakin sering, pengen mengedan. Ya, itu tanda gejala subjektifnya. Objektifnya kita lihat pada saat kita cek, itu terlihat perineumnya menonjol, vulva vagina dan sphincter aninya membuka. Kemudian terlihat juga meningkatnya pengeluaran darah dan lendir. Itu sudah tanda ketika bayi mau lahir ya. Ini contohnya pada saat crowning tuh ya, kelihatan kepalanya ya. Kemudian nanti kita bantu ibu untuk mengedan. Tapi pastikan dulu kelengkapan obat-obatan ya, seperti oksitosin, kemudian ergometrin dan misoprostol, karena tetap kita harus jaga-jaga, siapa tahu terjadinya komplikasi, tapi mudah-mudahan tidak ya. Kemudian siapkan tempat resusitasi bayi, pakai alat pelindung diri, gaun, celemek, penutup kepala, kacamata, sepatu boot, masker, face shield ya. Kemudian lepaskan perhiasan, cuci tangan di air mengalir di atas wastafel, kemudian keringkan dengan handuk, pakai handscoon DTT 1 pada tangan kiri, kemudian buka speed, buka oksitosin. Atau buka speed dulu kali ya, buka oksitosin, kemudian pakai handscoon tangan kiri, kemudian kita masukkan oksitosin secara steril ke dalam bak instrumen, pastikan tidak terkontaminasi. Setelah itu kita bersihkan vulva, pakai sarung tangan kanan berarti ya, atau sebelum pakai sarung tangan kanan kita tempatkan dulu itu bengkok, kemudian air DTT, kapas gulung yang DTT ke depan vulva vagina ibu, kemudian kita baru pakai sarung tangan kanan. Kemudian lakukan langkah ke-7, membersihkan vulva dan perineum dari depan ke belakang ya. Dengan saya menggunakan kapas 6, mulai dari labia mayor kiri, labia mayor kanan, labia minor kiri, labia minor kanan, vestibulum sampai ke perineum, dari perineum ke anus ya. Buang sampahnya ke tempat sampah kuning, atau kita boleh tampung dulu di near beacon atau bengkok ya. Jika handscoon sudah terkontaminasi, ganti dengan handscoon yang baru. Kemudian kita lakukan periksa dalam menggunakan tangan kanan. Bila ketuban masih utuh, pembukaannya sudah lengkap, lakukan amniotomi. Urutan pemeriksaan dalam sudah saya cantumkan di video manajemen persalinan kala 1 ya. Kemudian setelah kita nilai pembukaannya berapa, kemudian ketubannya masih ada atau tidak, ya utuh atau sudah pecah, kemudian presentasi, penurunan kepala, ada penyusupan atau tidak, sudah selesai, tidak ada hal-hal yang komplikasi ya, karena kita berharap semuanya normal. Itu kita bisa keluarkan sarung tangan ke dalam cairan klorin 0,5%, lepas dalam keadaan terbalik dan cuci tangan. Kalau misalnya pada saat periksa dalam kita masih mendapati ketubannya utuh, kita lakukan amniotomi dengan mengambil setengah koher, masukkan secara hati-hati melalui jari telunjuk dan jari tengah, kemudian kita torehkan sedikit, buka secara perlahan, nilai air ketubannya ya, jernih-kah atau berwarna putih keruh atau berwarna hijau, merah, hitam dan sebagainya. Kemudian kita cek volumenya, baunya khas atau tidak. Kita pastikan tidak ada bagian-bagian kecil janin turun seperti jari, kaki maupun tali pusat. Kemudian kita pastikan posisinya sudah oke, baru keluarkan hati-hati tangan dan dekontaminasi.
Setelah itu cuci tangan di air mengalir, kemudian kembali lagi ke ibu, periksa DJJ-nya, dokumentasi ke dalam partograf, kemudian menjelaskan kepada ibunya berapa pembukaannya. Misal pembukaannya sudah lengkap ibu, ini ketubannya sudah dipecahkan juga, keadaan janinnya cukup baik karena sudah dicek ya DJJ-nya. Kemudian ibu sekarang sudah boleh bersalin nih, udah mau ngeden aja, posisinya mau gimana, mau setengah duduk, mau berdiri, mau jongkok, mau nungging, itu boleh, tapi sebagian besar ibu pasti inginnya setengah duduk. Kemudian tunggu adanya kontraksi, bantu keluarga untuk memberikan dukungan. Pak, kalau ibunya habis ngeden, bantu kasih minum teh ya. Kemudian bisa memberikan penguatan pada ibu, ingatkan untuk tetap fokus ya, yang kuat gitu ya, misalnya minta istighfar atau hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan ya, terkait dengan dukungan ini. Minta keluarga juga untuk menyiapkan membantu posisi beneran, misalnya bapaknya pindah ke belakang ibu untuk menopang supaya ibunya kuat ya, memegang tangannya atau membantu masase punggung ya, supaya ibunya lebih nyaman. Kemudian bidan bisa melakukan bimbingan dan pimpin untuk meneran, dukung juga dan berikan semangat pada ibu, bantu ibu mengambil posisi yang nyaman, dan anjurkan istirahat ketika tidak ada kontraksi. Jadi misalnya kontraksi ngeden, ketika hilang kontraksinya ibu istirahat, minum teh gitu ya, tarik nafas, kemudian minta keluarga untuk memberikan dukungan. Kalau misalnya pada ibu yang anak pertama, bayinya sudah ibunya sudah mengedan selama 2 jam dan bayinya belum lahir, maka dilakukan rujukan. Kalau anak kedua, ketiga itu hanya 1 jam saja ya untuk melakukan posisi atau fase mengedan ini. Kalau pada saat pembukaan lengkap, kepalanya masih tinggi, kemudian belum ada dorongan meneran dalam waktu 60 menit, anjurkan ibu berjalan, berjongkok, atau menggunakan posisi yang nyaman. Atau misalnya miring kiri ya, kalau tidak ada dorongan untuk meneran. Kemudian untuk persiapan melahirkan, kita letakkan handuk bersih di atas perut ibu. Jika kepala sudah 5-6 cm, letakkan kain bersih yang dilipat 1/3 bagian, buka tutup partus setnya, dan periksa kembali kelengkapan peralatan, pakai sarung tangan DTT. Setelah kepala bayi 5-6 cm membuka vulva, maka lindungi perineum dengan 1 tangan, steneng ya, yang dilapisi dengan kain bersih dan kering, serta tangan lain yang melindungi belakang kepala. Kemudian kita bantu ibunya untuk mengedan. Ayo bu, ngedan bu, tarik nafas, seperti itu ya. Kemudian periksa kemungkinan adanya lilitan tali pusat. Kalau tidak ada, bisa dilanjutkan ke biparietal. Kalau ada, lepaskan tali pusatnya jika longgar ketika melilit di bagian leher. Kalau lilitannya terlalu keras atau kuat, potong tali pusat di antara lilitan dengan menggunakan klem tali pusat ya. Hati-hati jangan sampai melukai bayinya. Setelah kepala lahir, tunggu putaran paksi luar yang terjadi secara spontan. Lalu setelah selesai, pegang kepala bayi untuk melakukan biparental dan dengan lembut gerakan kepala ke arah bawah hingga ke atas, bahu depan lahir dulu, ke arah atas, kemudian melahirkan bahu belakang sesuai dengan sumbu tarus ya. Kalau tadi ini namanya steneng, kemudian ini namanya biparental ya. Kemudian setelah kedua bahu lahir, geser tangan ke bawah untuk menopang kepala dan bahu bayi, menggunakan tangan atas untuk menelusuri, memegang lengan dan siku sebelah atas untuk mencegah lengan lahir secara tiba-tiba, sehingga kemungkinan untuk robek bagian vagina atas itu terjadi ya. Setelah tubuh dan lengan lahir, penelusuran tangan berlanjut ke punggung, bokong, tungkai dan kaki. Pegang kedua kaki secara garpu tala atau jari-jari tangan kita dimasukkan di antara kedua kaki. Kemudian kita cek ya
ya, asuhan bayi baru lahir. Nilai bayi, apakah menangis dengan kuat, gerakannya aktif, cukup bulan, dan jenis kelaminnya seperti apa, misalnya laki-laki atau perempuan ya. Kemudian selanjutnya, keringkan tubuh bayi dari muka, kepala, dan bagian tubuh kecuali telapak tangan, karena untuk inisiasi menyusui dini, ganti handuk yang basah dengan kain yang kering, pastikan posisi bayi aman di perut ibu. Kemudian periksa kembali uterus, pastikan tidak ada janin yang lain. Kita beritahu ibu untuk dilakukan suntik oksitosin. Ini sudah mulai masuk ke manajemen aktif skala 3 supaya uterus berkontraksi dan mencegah perdarahan. Kemudian dalam 1-2 menit suntikan oksitosin 10 unit intramuskular di 1/3 distal lateral paha kanan. Jangan lupa lakukan aspirasi, kemudian masukkan secara perlahan. Setelah 2 menit, pegang tali pusat dengan satu tangan pada sekitar 5-3 cm ya dari pusat bayi, kemudian 5 cm dari klem pertama. Kita jepit dengan klem chirurgis, lalu geser lagi dengan klem anatomi. Pemotongan dilakukan di tali pusat, lalu diikat dengan satu tangan. Hati-hati lindungi kulit bayi. Ikat dengan tali, kalau saya dulu pakai tali kasur ya. Boleh pakai klem yang biru, tapi sekarang tidak lagi karena itu akan menghambat proses inisiasi menyusui dini. Jadi monggo silahkan, dianjurkan untuk mengenakan benang yang cukup besar ya, atau tadi tali kasur itu, benang kasur ya. Kemudian ikat tali pusat dengan benang DTT dengan simpul kunci pada sisi lainnya, lepaskan klem dan masukkan ke sisi lain. Jempol ketemu jempol, ikatannya simpul mati. Setelah kuat atas bawahnya, pastikan tidak lepas karena pada beberapa tali pusat yang cukup besar itu kalau tidak kencang bisa lepas ya, hati-hati. Maka dari itu letakkan bayi, kalau sudah selesai, letakkan bayi tengkurap di dada ibu untuk skin to skin. Luruskan bahu bayi, dada bayi menempel pada dada ibu, kepala bayi berada di antara kedua payudara ibu, namun lebih rendah dari puting susu. Selimuti bayi dan lakukan inisiasi menyusui dini selama 1 jam. Biasanya dalam 30 menit pertama, bayi akan mencapai puting susu dan menyusu sekitar 10-15 menit. Nah ini ya contoh inisiasi menyusui dini di mana bayinya diletakkan di tubuh ibu, bra ibunya dibuka, ya nanti bayinya akan mencari puting susunya sendiri. Pertama-tama bisa menjilat-jilat tangannya terlebih dahulu karena bau air ketuban itu hampir mirip dengan bau ASI. Nanti dia akan mencari putingnya ibu ya, kemudian melakukan menyusu. Inisiasi menyusui dini juga merupakan faktor kesuksesan untuk pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan ke depan. Oke, dari sini sudah selesai untuk kala 2, selanjutnya akan dilanjutkan ke kala 3 dan kala 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.